ilmu hadis kita itu level 1, maka hari ini, pagi ini ilmu hadis kita level 2. Tunggu sebentar biar saya outkan dulu. Menjawab pertanyaan Nashwa, kita pagi ini tidak sedang diperbolehkan untuk isi e-learning. Karena kebetulan dari tadi malam saya itu bahkan tidak bisa untuk membenahi e-learning kita. Tidak hanya dari tadi malam, bahkan dari semingguan yang lalu. Jadi presensinya, kehadirannya itu diwakili dengan tadi pagi. Nah, tadi pagi yang diwakili dengan barusan. Dan untuk yang datang dari kamar mandi, ya nggak apa-apa, paling tidak berarti selama di kamar mandi sudah menjalankan ritualnya dengan khusyuk tanpa ada kendala dipanggil-panggil. Nah, pagi ini saya ulangi lagi, terima kasih kepada teman-teman yang sudah mau hadir, yang sudah mau bergabung. Saya tahu kalau ternyata kuliah dari rumah itu ada banyak kendala. Meskipun bisa jadi mau kuliah dari sini pun juga ada kendala. Misal saya pagi-pagi sudah harus mandi, kemudian jam 6:30 sudah harus pergi ke kampus, biar kuliah kita itu lebih nyaman, lebih tenang. Dua, teman-teman bisa memiliki pikiran terbuka ketika minimal teman-teman tahu atau mengenali. Artinya, apapun tugas yang ada yang akan diberikan nanti saat mata kuliah Ulumul Hadis 2 itu semuanya bermuara pada 3 hal ini. Teman-teman paham, teman-teman bisa punya pikiran terbuka, dan yang ketiga teman-teman bisa kenal atau mengenali. Kenapa kita menggunakan pola ini? Karena kita khawatir kalau teman-teman nanti diberikan tugas yang justru hanya membuang-buang waktu, bikin stres, justru teman-teman tidak paham, itu kuliah kita seperti membuang-buang waktu juga dan hanya bikin saya stres sebagai teman belajar kalian. Nah, apalagi saya dengar itu anak angkatan 2020 itu agak relatif berat karena di beberapa mata kuliah tugas yang sekian menumpuk, padahal kuliahnya juga bisa seharian penuh. Misalnya ada mata kuliah apa tugasnya sangat mepet, ada mata kuliah apa tugasnya sangat banyak, sehingga yang tujuan awal agar teman-teman paham itu justru terabaikan, sehingga yang tujuan awal agar teman-teman itu bisa punya pikiran terbuka dengan tugas itu, justru itu tidak tercapai, dan bahwa tujuan perkuliahan kita paling tidak teman-teman itu tahu itu justru malah juga tercapai. Nah, hal apa saja yang akan kita paparkan, yang akan kita pelajari pada pertemuan akan datang, ini maksud dari permintaan saya tadi agar kalian membawa pulpen dan kertas. Kebetulan e-learning kita itu belum stabil, karena juga di kampus ini sedang ada pergantian pengurus e-learning. Jadi ada sebagian yang ada problem, ada sebagian yang memang sudah bagus, sudah tidak ada masalah di e-learningnya. Dan kebetulan juga untuk mata kuliah kita ini, e-learning kita selama ini masih difokuskan untuk 2 mata kuliah lainnya untuk mata kuliah saya.
Jadi ulumul hadis 2 memang sengaja agak diundur pada proses learningnya biar teman-teman punya waktu untuk sedikit jeda yang ada hubungannya dengan tugas terutama di mata kuliah ini. Nah, ini perlu dicatat karena e-learningnya saya tidak tahu apakah besok sudah stabil ataukah lusa ataukah butuh waktu sekitar 3-5 hari ke depan. Tapi pastinya kita perkuliahan itu akan fokus pada e-learning. Meskipun dalam rangka pendalaman materi kita akan sesekali menggunakan Zoom, sesekali kita koordinasi menggunakan WA group dan lain-lainnya. Pertama, besok ini, Senin besok ini, teman-teman harus bisa membedakan minimal 3 metode syarah hadis. Pertama, syarah hadis tahlili. Yang kedua, syarah hadis maudhu'i. Dan yang ketiga, syarah hadis ijmali. Jadi pertemuan Senin besok itu kita mungkin tidak Zoom karena teman-teman diminta untuk melakukan eksplorasi terkait apa perbedaan dari syarah hadis tahlili, syarah hadis ijmali, dengan syarah hadis maudhu'i. Nah, kalau kemarin teman-teman itu sempat punya buku pengantar metodologi hadis tematik, itu akan sangat membantu. Kebetulan juga pada semester depan kita itu ada mata kuliah khusus hadis tematik. Atau mungkin saya lupa memberitahu, jadi kita itu kemarin karena untuk mendukung proses perkuliahan kita sedang memproduksi buku hadis tematik karena ini juga dalam rangka selain untuk mendukung proses perkuliahan itu biar teman-teman tidak mudah terbawa oleh pola dan pemahaman hadis yang itu justru bermasalah. Nah, untuk pengerjaan tugas Senin depan itu, andaikan kalian punya buku pengantar metodologi hadis tematik, itu kemungkinan akan mudah. Karena di buku itu juga disebutkan apa itu syarah, apa perbedaannya antara satu dengan yang lain, keilmuan apa yang dibutuhkan untuk memahami hadis Nabi, di mana memang pada semester ini kita fokus pada bagaimana mengkaji matan hadis, bagaimana memahami hadis yang baik. Jadi buku itu tidak hanya nanti digunakan saat mata kuliah hadis tematik semester depan, tapi juga digunakan pada semester ini. Nah, yang kedua, paling tidak ini minggu depannya lagi. Tapi teman-teman perlu mencatatnya dari sekarang, karena tugas ini bisa dikerjakan dari sekarang. Karena kita tidak tahu kalau ternyata tiba-tiba saya berubah pikiran dan pengerjaan tugas meskipun ada 9 kitab itu ternyata harus dikumpulkan dalam waktu 1 minggu. Nah, yang perlu dikerjakan di minggu berikutnya adalah carilah 3 kitab syarah hadis Sahih Bukhari. Berikutnya, carilah kitab syarah hadis Sahih Muslim sebanyak 3.
Itu minimal. Kalau menemukan lebih dari 3, tentu akan semakin baik. Berikutnya, carilah 3 kitab syarah hadis dari Sunan At-Tirmidzi. 4, carilah 3 kitab syarah dari Sunan Ibnu Majah. 5, carilah 3 syarah kitab Sunan Abi Dawud. 6, carilah 3 syarah hadis Sunan An-Nasa'i. 7, carilah 1 kitab syarah dari Muwatta. 8, carilah 1 kitab syarah Musnad Ahmad. Dan 9, carilah 1 kitab syarah Sunan Ad-Darimi. Mencari beberapa kitab ini, jadi ini salah satu tujuan mata kuliahnya yang kita maksudkan tadi, mengenali atau mengetahui. Jadi untuk masing-masing kitab yang pada semester lalu sudah kita pelajari, ada Sahih Muslim, Sahih Bukhari, hingga Muwatta Malik dan Musnad Ahmad, pada semester ini teman-teman diminta untuk mencari tahu kitab apa saja yang pernah ditulis oleh para ulama di dalam rangka memberikan penjelasan atau syarah terhadap kitab-kitab induk yang 9 itu atau kutubut tis'ah. Tujuannya apa? Sekali lagi, pemberian tugas ini dimaksudkan agar teman-teman bisa tahu bahwa Sahih Bukhari misalnya itu kemudian disyarahi. Syarah itu apa? Berarti teman-teman yang harus cari tahu. Ini yang kita maksudkan bahwa pada awal pertemuan kita kemarin, titik tekan dari proses perkuliahan selama kalian berada di perguruan tinggi itu adalah bagaimana teman-teman proaktif mendapatkan pengetahuan itu secara mandiri. Oke, ini kaitannya dengan materi selama setengah semester. Setengah semesternya lagi, kalian boleh mencatat, boleh tidak, tapi kemungkinan nanti sudah akan kita paparkan di e-learning. Nah, setelah 1 semester, setelah UTS nanti, teman-teman itu akan belajar syarat hadis itu disebut yang matanya sahih itu seperti apa. Karena hadis yang sanadnya sahih belum tentu secara matan sahih. Berarti yang seperti apa hadis yang matannya sahih? Itu akan dipelajari secara khusus pada pertemuan setelah UTS. Termasuk nanti setelah UTS itu kita akan belajar bagaimana ulama tertentu itu karena menggunakan keilmuan tertentu
hadis Nabi itu bisa berbeda dengan ulama yang lain. Nanti kita akan belajar tentang berbagai pendekatan di dalam memahami hadis. Ya, sekarang kita tidak perlu membahas itu lebih panjang lebarnya sendiri. Dan pada akhir perkuliahan juga kita akan belajar tentang living hadis atau living sunnah, yaitu bagaimana komunitas tertentu itu mencoba untuk memahami hadis lalu dipraktikkan di dalam kehidupan mereka. Contoh, pada setiap malam Jumat misalnya ada tradisi pembacaan Yasin atau ada tradisi pembacaan Quran surat Al-Kahfi, dan misalnya juga pada setiap 10 Muharram ada tradisi pergi ke tempat anak yatim untuk sekedar bagi-bagi permen misalnya. Jadi yang seperti ini kita akan mencoba untuk mengkajinya lebih lanjut. Tujuan akhir dari perkuliahan kita adalah bagaimana agar proses perkuliahan kita itu tidak hanya belajar teori, tetapi kita mencoba untuk melihat lebih jelas dalam kehidupan nyata kita. Oke, sampai di sini apa ada pertanyaan? Saya ulangi, apakah sampai pada poin ini ada pertanyaan? Kalian sudah ada 25 orang. Itu artinya jumlahnya semakin mengecil dibandingkan tadi, 26 dengan saya. Tapi apapun itu kita hargai kalian yang sudah hadir dan mau belajar bersama meskipun ini juga mempertimbangkan kota kalian. Izin bertanya, Ustaz. Gimana? Izin bertanya. Oh iya, sorry, begini. Apakah kalian itu sebenarnya mendengarkan suara saya atau tidak dari tadi? Karena sebelah saya itu ramai. Dengar, Ustaz. Dengar, Ustaz. Alhamdulillah dengar, Ustaz. Oke, silahkan. Tadi kan udah dijelaskan buat kedepannya ada mungkin penugasan dari kutubut tis'ah. Nah, ini misalnya kita mau menyicil kan, ini dikerjakannya Word dijadikan PDF gitu, Ustaz. Untuk pengumpulannya, untuk pembuatannya tuh seperti apa, Ustaz? Kan Ustaz nggak kedengaran, Ustaz. Tidak ada suaranya ya? Nah, ini baru ada, Ustaz. Tidak ada suaranya ya? Tidak ada suaranya? Nah, ada, Ustaz. Sudah ada, Ustaz. Sudah ada. Oke, tunggu sebentar. Oke. Sepertinya ada sedikit problem dengan headset saya, tapi nantilah. Nah, untuk pertanyaan, apakah bisa dicicil? Oke, begini. Kita mencoba untuk mempermudah proses perkuliahan kita. Pada tugas, bagaimana teman-teman melacak 3 kitab syarah hadis, itu murni tujuannya mengenali. Artinya teman-teman nggak perlu paham. Yang penting tahu, yang penting kenal. Misalnya, apa saja 3 kitab syarah Sahih Bukhari yang terkenal? 1, Fathul Bari, ditulis oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, berapa jilid misalnya, berjilid-jilid, itu nggak perlu kalian pahami, cukup kalian kenali bahwa salah satu syarah terbaik dari Sahih Bukhari itu begini, ditulis oleh ini dengan latar belakang begini, misalnya. Nah, kalau kalian sudah tahu, berarti untuk materi ini kita sukses. Jadi kita coba untuk jelas titik dan tujuan perkuliahannya apa. Tapi untuk tugas, apa perbedaan syarah hadis tahlili dengan syarah hadis maudhu'i dengan syarah hadis ijmali, ini tidak bisa kalau sekedar tahu. Tapi kalian harus paham. Nah, ini yang kita maksudkan tadi, bagaimana dalam konteks materi tertentu kita penting untuk memahami dan tidak sekedar mengetahui.
Nah, untuk materi-materi yang lain yang itu orientasinya, tujuan utamanya adalah bagaimana mengubah pola pikir, bagaimana mengubah pola pikir, bagaimana agar kita itu sadar bahwa penafsiran atau pemahaman yang baik itu butuh keilmuan ini dan itu, ini tujuan yang lain lagi. Jadi saat tiga tujuan ini sudah tercapai, berarti proses perkuliahan kita sukses dan berjalan dengan baik. Nah, lalu bagaimana kalau seandainya kita mau nyicil? Boleh. Justru kalian bisa lebih dulu UTS. Misalnya loh ya, kan UTS itu pada pertemuan 8. Sekarang kita sudah berada di pertemuan kedua. Kalau pada tugas pertemuan kedua sudah selesai dikerjakan, lalu mau lanjut pada tugas pertemuan ketiga, keempat, kelima, keenam, dan ketujuh, dan dari 2 sampai 7 itu kalian selesaikan hanya dalam waktu 3 hari misalnya, maka pada hari keempat kalian langsung UTS. Tapi pada setiap hari tanggal hari Senin pagi kalian harus isi kehadiran. Karena itu ada kaitannya dengan sistem administrasi kita. Nanti saya kasih tahu biar mudah dalam proses pencarian kitab-kitab itu formnya kayak apa. Nanti saya kasih tahu formnya lebih jelasnya seperti apa biar yang kalian kerjakan itu lebih tertata. Jadi pada mata kuliah ini yang penting tujuan utama kita yang 3 itu tercapai, maka kalian lebih dimudahkan. Artinya, selama kita bisa mempermudah kalian, kenapa harus mempersulit? Gitu maksud saya. Selama tujuan utama perkuliahan kita itu tercapai, kenapa harus buang-buang waktu dengan banyak tugas yang itu bikin stres justru? Padahal tujuan utamanya adalah membuka pola pikir. Kalau kalian stres kan pola pikirnya malah tertutup dan nggak bisa mikir. Itu maksud saya. Oke, jadi bisa dicicil nanti saya bantu buatkan formnya. Tapi dalam proses pengerjaan 3 syarah hadis itu, teman-teman wajib menulisnya menggunakan tangan sendiri, tidak pinjam tangan orang lain. Artinya silahkan nanti tulis tangan, gitu aja maksud saya, nggak perlu diketik. Karena kasihan laptopnya, kasihan komputernya nanti dipakai kerja terus. Jadi sesekali kalian pakai tangan sendiri belajar, takutnya lupa cara nulis A itu seperti apa, dan lain-lainnya. Tapi untuk tugas yang Senin besok, itu murni tentang pemahaman. Jadi tidak boleh sekedar tahu. Setelah Senin besok ini selesai, atau malah teman-teman mau menyelesaikan dalam waktu 3 hari ke depan, lalu lanjut ke tugas berikutnya yang ada hubungannya dan ada kaitannya dengan proses mencari 3 nama syarah hadis, silahkan. Kayak gitulah. Jadi maksud saya, proses perkuliahan kita itu diperjelas arahnya kemana, gitu maksudnya. Sehingga pada mata kuliah ulumul hadis ini, kita juga telah jelas kalian tahu apa. Afwan Ustadz bisa izin ke belakang. Ke belakang? Oke lah, mau ke belakang, ke depan, ke samping, ke kanan, itu urusan kalian. Tapi saya suka karena sudah izin, meskipun saya nggak tahu belakang mana. Oke, apa ada pertanyaan lain? Apa ada pertanyaan lain? Silahkan, karena nanti khawatirnya minggu depan kalian tidak bisa untuk bertanya, karena kita tidak zooman dulu minggu depan itu. Tidak ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, perkuliahan segera kita tutup. Oke, gimana? Jadi kan tadi udah dijelasin kan, untuk yang perkuliahan Senin depan, kita kan memahami 3 syarah hadis tahlili maudhu'i ijmali. Nah itu sebelum perkuliahan jadi kita hanya udah nyari sendiri gitu, memahami sendiri. Ntar dibahas besok itu. Iya. Gitu ya, Ustaz? Iya, jadi nanti kalian membuat audiovisual. Audiovisual itu artinya membuat video, lalu silahkan unggah
di YouTube nggak usah di-share secara publik loh ya, takut keliru semua. Kan kalian yang malu, saya sih akan pura-pura tidak kenal. Jadi nanti di-share secara privat, tapi saya harus bisa akses, maksud saya. Karena saya nanti yang akan melihat kalian paham apa tidak dengan yang kalian paparkan. Yang saya takut itu kalian tidak paham apa itu syarah hadis tahlili, apalagi kalian mengharapkan orang lain paham. Itu maksud saya. Jadi Senin depan itu maksimal sudah dikumpulkan di e-learning. Kalian itu ya pura-pura jadi dosen, nanti mahasiswanya kucing, ayam, pokoknya di halaman-halaman rumah kalian itulah. Kalian kan belum punya rumah, sorry lupa. Yang punya rumah paling keluarga kalian dong. Nah, jadi nanti kalian pura-pura jadi dosen ke kambingnya. Jadi sampean jelaskan, hai Bing, jadi perbedaan syarah hadis tahlili dengan maudhu'i dan ijmali itu begini, begini, begini. Misalnya kita ambil contoh yang tahlili. Syarah yang seperti ini pernah ditulis oleh siapa? Kitab hadisnya berjudul ini, Cing. Misalnya kalau kita sedang berkucing ria, maksudnya main sama kucing. Nah, yang kayak gini yang kita maksudkan. Jadi perkuliahannya jelas, tertata, tujuan apa itu juga jelas apa, dan yang tidak kalah penting, teman-teman tidak perlu terbebani dengan banyak hal. Tapi meskipun begitu, ingat, ada satu hal yang tidak bisa diabaikan, yaitu disiplin. Artinya, ketik saja, maka sistem tidak mau menerima. Nah, ini sesuatu yang saya sendiri tidak bisa memperbaiki. Tapi kan kita mencoba untuk mempermudah. Sehingga harapannya, karena mudah itulah, teman-teman bisa mudah juga untuk mengerjakan dan cepat selesai. Yang penting satu paham, yang kedua tahu, yang ketiga mengubah pola pikir kita yang selama ini bermasalah melalui mata kuliah kita. Dan belakangan saya sudah jarang sekali lihat kalian posting-posting hadis-hadis yang tidak jelas itu. Berarti paling tidak pertemuan awal kita itu sudah sukses membuat kalian mikir-mikir sampai 4 kali untuk posting hadis yang tidak jelas sumbernya. Masa belajar ilmu hadis selalu mewanti-wanti orang agar tidak terjebak pada pemalsuan, tapi kalian sendiri mudah nge-share sesuatu, padahal tidak jelas itu sumbernya dari mana. Itu maksud saya. Nah, apa ada pertanyaan lain? Kalian hidup kuliah itu jangan cuma tentang tugas, tapi bagaimana kalian berkembang. Itu maksud saya, titik pentingnya. Cuma cara ngukur berkembang atau tidak itu saya tidak tahu, kecuali dengan tugas itu. Kecuali nanti misalnya entah sebulan lagi, atau 4 bulan lagi, atau 1 semester lagi, atau semester depannya, kita sudah offline. Jadi dari situlah, kalian bisa merasakan seperti apa sih serunya kuliah offline itu. Bagaimana sih rasanya di EJ, gitu. Nanti kita akan merasakan sendiri. Bukan di EJ maksud saya. Diperjelas bahwa kalian itu tidak tahu apa-apa. Oke, apa ada pertanyaan lain? Apa ada pertanyaan lain? Gak usah sungkan-sungkan untuk bilang tidak. Toh saya juga tidak sungkan untuk segera mengakhiri. Karena bisa jadi setelah ini kalian juga masih ada mata kuliah yang berbeda. Jadi kita mencoba untuk mempermudah. Tidak ada Misa yang sudah dari belakang apa sudah ke depan? Oke, kita tunggu Misa dulu, sedang ke belakang soalnya. Apa Ustaz juga? Oh, sudah ke depan. Oke, silahkan. Misa sudah? Mohon maaf sekali atas segala hal yang tidak berkenan. Saya pengen tahu Zaki Ubaidillah itu yang mana, kok dari tadi tidak aktif ya? Sama Alivia Nurjana. Oke, Zaki Ubaidillah Ma'ruf. Salam kenal. Dan oke, karena saya perlu melihat kalian satu persatu, ini sudah tinggal 26 peserta. Padahal harusnya berapa ya? Oh, memang segitu nih. Dan akhir kata dari saya, jaga kesehatan, karena perjalanan panjang kalian itu masih menantinya di depan. Dan kalau tidak ada pertanyaan lagi, sampai jumpa pada hari Rabu besok, karena kita ada kuliah tamu, dan kalian wajib hadir, biar tidak menjadi katak dalam tempurung.
Jadi biar tahu dunia luar itu seperti apa, biar tahu keilmuan tafsir itu sudah sejauh mana. Dan akhir kata, jaga diri, jaga kesehatan, dan pastikan kalian bahagia. Semoga bermanfaat meskipun itu tidak seberapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.